valid atau tidaknya harus memenuhi nilai-nilai tertentu. Reliabilitas adalah pengukuran alat ukur itu sendiri atau alat tes itu sendiri atau kuesioner itu sendiri dengan memiliki parameter atau nilai tertentu sehingga data bisa dianggap reliable. Apabila tidak memenuhi salah satu di antaranya, maka si pembuat KRM atau orang yang mengumpulkan data dari para responden harus mengulangi kembali dengan cara memperbaiki alat ukurnya atau memperbaiki pertanyaan-pertanyaan yang ada di kuesionernya. Itu secara garis besar yang bisa dipahami untuk pengukuran validitas reliabilitas adalah seperti itu. Oke, kemudian kita akan masuk ke materinya. Pengukuran adalah suatu upaya menghubungkan konsep dengan realitas yang ada. Seperti pernah saya singgung di depan, bahwa untuk strata 1 hanya penulisan karya ilmiah hanya untuk menunjukkan hubungan antara konsep yang sudah diterima oleh mahasiswa selama perkuliahan dengan realitas yang ada di lapangan. Hanya itu saja. Jadi tidak dituntut membuat konsep baru ataupun menggabungkan beberapa konsep-konsep teori ekonomi yang ada. Apa bedanya dengan definisi operasional, yaitu langkah awal pengukuran. Jadi nanti ada namanya definisi operasional itu apa aja, akan dijabarkan. Mungkin di semester 2 akan saya singgung sedikit, tapi lebih banyak nanti sekali lagi ada di metodologi penelitian. Kemudian apa yang dilakukan dalam pengukuran? Dalam penelitian atau pengukuran terdapat 4 aktivitas. 1. Menentukan dimensi atau konsep, menentukan dimensi konsep, dan menentukan indikator, dan mengingat definisi operasional. Sekali lagi nanti akan dibahas. Merumuskan ukuran atau item-item pertanyaan untuk setiap dimensi atau indikator. 3. Menentukan tingkat ukuran yang digunakan, menentukan tingkat kualitas dan reliabilitas. Jadi tingkat ukuran yang digunakan biasanya berupa banyaknya responden yang akan diambil, terus banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang akan dipakai, digunakan, dan terakhir menentukan tingkat kualitas dan reliabilitas seperti yang sudah saya jabarkan di tempat tadi. Ini ya, kita akan bahas secara kulitnya saja nih definisi operasional. Ya, nanti lebih detail akan sekali lagi dibahas di mata kuliah metodologi penelitian. Definisi operasional adalah penelitian empiris, terutama yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Konsep-konsep yang relevan dan nilai sentral harus dibuat operasional. Ya, empiris maksudnya pendekatan secara karya ilmiah, secara dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Dan ini saya bilang tadi, untuk pengukuran kualitatif, validitas reliabilitas itu harus bersifat kuantitatif. Sebab kalau kualitatif ada tersendiri caranya ya. Lebih banyak kepada teori, banyak kepada pendekatan-pendekatan bersifat tertulis ya, teori apa nanti dibuktikan di sana. Tapi kalau kuantitatif berarti kita menilaikan sesuatu hal. Contoh misalkan makanan kita makan di sebuah rumah makan. Ada beberapa kategori. Mungkin sangat enak, biasa saja, tidak enak, dan sangat tidak enak. Nah, kategori sangat enak dan dari sangat enak sampai sangat tidak enak itu dinominalkan, dinilaikan, sehingga kita akan membentuk data kuantitatif seperti itu. Kedua, artinya konsep-konsep itu tidak cukup hanya didefinisikan secara eksplisit, artinya tidak bisa hanya diungkapkan begitu saja, tapi harus dibuktikan secara parameter ataupun secara perhitungan. Mengapa demikian? Hal ini terkait dengan fungsi dari konsep, yaitu fungsi pragmatis atau operasional, mengendalikan dan mengarahkan perilaku individu. Ya, jadi konsep itu bersifat pragmatis, yang operasional, konsep. Aktualnya bagaimana? Seperti saya pernah jelaskan, bisa jadi ya atau bisa jadi tidak di dalam situasi dan kondisi tertentu di tempat yang sama ataupun tempat yang berbeda. Ya, seperti itu.
Apa yang dimaksud dengan definisi operasional? Yaitu adalah penegasan ada atau tidaknya suatu realitas tertentu sebagaimana digambarkan menurut konsep yang ada. Seperti itu. Banget. Oke, lanjut ya. Jadi di sini tujuan kita suatu penelitian atau karya ilmiah itu sekali lagi hanya untuk membuktikan atau menegaskan di lapangan itu, di hal yang realitas itu apakah terbukti apa tidak konsep-konsep tadi ya. Oleh karena itu definisi operasional merupakan salah satu tahap dalam proses penelitian yang sangat penting guna meningkatkan kegunaan suatu konsep. Mungkin tidaknya membuat definisi operasional suatu konsep ditentukan oleh kenyataan apa konsep tersebut memiliki rujukan empiris atau tidak. Jadi konsep-konsep tersebut bisa dipertanggungjawabkan enggak ya. Empiris maksudnya bisa dipertanggungjawabkan, datanya real, datanya ada ya. Jadi enggak hanya sekedar oh suatu konsep begini misalnya mengenai kepemimpinan bunyinya adalah ditentukan oleh gaya pemimpin misalnya budaya operasional, budaya perusahaan, budaya organisasi, ya kan? Terus kemudian sumber daya yang ada, misalnya seperti itu, bicara begitu. Dibuktikan dalam penelitian, apakah benar semua konsep yang ada itu berpengaruh? Atau kita hanya satu atau dua konsep saja berpengaruh. Nah, inilah menekankan pentingnya definisi operasional. Oke, ini semua teori ya, saya akan lewat, nanti bisa dibaca sendiri. Ya, ada konsep empiris, konsep diukur dengan sebanyak mungkin indikator yang dilakukan dapat menunjukkan konsep yang ada di strategi organisasional adalah meneliti literatur yang membahas konsep untuk memahami definisi menulis, mencari hubungan antara konsep meneliti dengan konsep lain yang berkaitan dengan dapat mengukur kualitas instrumen. Ada dua, data empiris dan strategi empiris dan strategi rasional. Kalau rasional lebih berkaitan ke literatur ya, penelitian-penelitian literatur. Kemudian adalah hubungan konsep satu dengan yang lainnya. Ya, bisa seperti itu. Langsung empiris kita bisa langsung menunjukkan suatu teori, kita buat perhitungannya, kita buat apa namanya pengukuran-pengukurannya sehingga didapatkan suatu kesimpulan hasil kesimpulan yang sesuai dengan teorinya apa tidak gitu ya. Oke, ini akan kita bicara bisa di Anda baca nanti depan ini semua teori. Oke, sekarang kita berbicara mengenai kualitas dan reliabilitas sesuai dengan topik pembicaraan kita hari ini. Kualitas dan reliabilitas merupakan tahap yang sangat penting dalam semua pengukuran. Maksudnya di sini, apabila kita akan mengukur tahap-tahap selanjutnya, dimulai dari hal yang paling dasar yaitu perhitungan validitas untuk datanya dan reliabilitas untuk alat ukurnya. Dua hal ini adalah sangat-sangat penting yang menentukan keabsahan atau kesahihan dari karya tulis yang ditulis oleh seseorang. Ya, apabila data tidak valid, kemudian alat ukur tidak reliable tapi tetap lanjut, maka hasilnya adalah tidak dapat dipertanggungjawabkan secara empiris. Apa yang maksud dengan validitas? Apa kita benar-benar mengukur apa yang hendak kita ukur? Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur untuk mengukur apa yang hendak diukur ya. Jadi validitas ini data, harusnya data ya. Oke. Jadi sekali lagi saya jelaskan validitas adalah data yang akan kita ukur. Ya. Ini konsep-konsepnya kita lewat ya. Juga teorinya. Ya, ini semua teori kita lewat.
juga kita lewat. Dan pengukurannya melalui korelasi person produk momen. Kemarin kita sudah bicara mengenai hubungan ya antara satu variabel dengan variabel dengan pengukuran korelasi persen produk momen. Maka untuk mengukur validitas kita juga menggunakan cara yang sama. Ya, oke, kita akan lewat. Ini semua juga sama, ya. Biasanya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi yaitu formulasi validitas. Kemarin kita sudah bicara persen product moment. Ini rumusnya sama dengan persen product moment, di mana kita simpulkan adalah R, X, Y, maksudnya adalah korelasi antara X dan Y dalam sekumpulan data. Yaitu sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi dengan akar dari perkalian N kali sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X dipangkat 2 kan dikali N sigma Y pangkat 2 dikurangi sigma Y dipangkat 2 kan. Ini adalah formula untuk perhitungan validitas. Ya. Oke, selanjutnya kita akan coba masuk ke dalam tabel. Ini ada contoh tabel. Responden 1 sampai 10. Datanya adalah X, yang satu adalah Y. Saya coba ini seperti ini ya. Ini ada hubungan saya contoh di sini bukan contoh mengenai survei, tapi ini seakan-akan adalah data ya. Misal ini ada X-nya 5, Y-nya 167, X-nya 5 dan seterusnya sampai 10 data. Sekarang kita hitung apakah data ini valid atau tidak. Kita buat pengukuran seperti ini. Tabelnya tadi adalah di belakang. Oke. Datanya seperti ini. Ya, kemudian kita akan mencoba untuk menyelesaikan apakah data yang tersaji tadi valid atau tidak. Ya, kita buatkan tabelnya seperti ini. Ya. X dan Y sama seperti kemarin, dipangkat 2 kan X-nya, Y-nya pangkat 2, X kali Y, kemudian dijumlah, ya, dijumlah. Kemudian kita masuk ke dalam perhitungan. Seperti tadi, maka kita masukkan N-nya adalah 10, kemudian sigma XY 7523 dikurangi, ini kurungnya dikurang di sini, sigma X-nya 44, sigma X-nya 1696 dibagi akar dari N itu 10, sigma X pangkat 2, berarti dipangkat 2 kan, ya, ini 198 dikurangi sigma X ini dipangkat 2 kan, jadi sigma X-nya ini dipangkat 2 kan, ya, nanti ketemunya di situ, dan juga ini Y-nya, ya, sehingga dia dapat dari akhirnya adalah R 0,864. Apakah 0,864 ini adalah valid apa tidak? Itu kita harus lihat namanya tabel R-nya. Tabel R-nya gimana? Di sini signifikansi 0,05. Jadi perlu saya perjelas bahwa di penelitian sosial, tabel toleransi signifikansinya adalah 5%. Itu masih diperbolehkan. Ya, kalau terlalu ketat juga tidak bisa karena sosial. Tapi kalau ilmu pengetahuan atau penelitian
biasanya pakai signifikansi sampai dengan 0,01%. Tabel R-nya dari mana? Kita coba cari tabelnya sebentar. Saya tadi sudah buka belumnya. Tabel R. Oke, kita akan coba tabel R-nya. Tadi datanya ada 10. Tabel R. Di sini dikatakan degree of freedom DF-nya N-2 untuk signifikansi 0,05. Berarti N-nya ada 10 dikurangi 2, maka hasilnya 0,5494. Kita lihat. Saya stop di sini. Saya akan kembalikan lagi. 0,5494. Apabila hasil pengukuran RX-nya bernilai di atas 0,5494, maka kita bisa mengatakan bahwa pengukuran yang sudah kita laksanakan tadi bernilai valid, ya. Selama RX-nya lebih besar daripada R tabel. Itu yang bisa saya utarakan. Sampai di sini, apakah dari audien, dari mahasiswa ada pertanyaan? Silakan. Oke, kalau ini kita akan coba simulasi perhitungan dengan menggunakan fungsi SL. Oke, ya, kita coba. Apabila saya memiliki data di sini, misalnya kita pengukuran nih, ya ada X yang misalnya ketemu data yang ada 3, di sini ketemu datanya adalah 467, kalau usah gede-gede angkanya, kecil aja, 10, misalnya di sini ketemunya 77, 9. Oke. Misalnya di sini ketemunya adalah 68, kemudian di sini adalah misalnya 7, di sini ketemunya adalah 60, di sini adalah 14, di sini ketemunya 87, nah, di sini ketemunya di sini ketemunya adalah 90, apabila di sini adalah 6, maka di sini ketemunya adalah 5, ini 11, maka di sini ketemunya adalah 88, apabila di sini 16, maka di sini ada 98, terus misalnya di sini ketemunya 8, maka di sini adalah 85, kemudian di sini adalah misalnya 11 lagi, maka di sini adalah 90, apabila di sini 7, maka di sini adalah 7, 15, nah di sini adalah 99, dan di sini bisa adalah 13, maka di sini adalah 9. Oke, kita 10 menit lagi akan berakhir. Seperti ini simulasinya. Maka Anda tinggal memasukkan ke dalam sini satu persatu. Di sini ada XY, ya, ada N, N-nya berapa? N-nya 13. Ya, kita kan coba misalnya di sini adalah N
XY, berarti N-nya 13 dikali dengan sigma XY 11,760 ya. Kita ambil bisa dikeluarkan. Oke, misalnya di sini adalah sigma ya. X-nya yuk. Oke. Dengan N-nya berapa? Berarti adalah 13 kali sigma XY 11,760. 11,760. Oke, S 11,760 ya adalah datanya. Kemudian misalnya di sini ada sigma X, sigma Y ya. Sigma X kita masukkan Yang naik itu kan dia pindah balik ke kampung, yang nama dia punya. Yang naik suling deh. ya sigma X, sigma Y masukkan ya sama-sama. Wis, Y maka sigma X, sigma Y di sini. Ya, sigma X, sigma Y berarti 138 kali 10,61. Oke, sekarang N sigma X pangkat 2. Jadi X yang dipangkat 2 kan kemudian di jumlah. Ini N sigma X ya. Kemudian sigma X pangkat 2 X
Oke, maaf, N sigma Y pangkat 2. Kemudian oke. Di sini kita akan masukkan satu-satu hasilnya ya, 13 kali ya, sigma X berarti dikali ya, kemudian 13 kali sigma X pangkat 2 ya, kemudian sigma X dipangkat 2 kan ya, kemudian sigma N berarti 13 katanya kali sigma Y pangkat 2 dapatkan. Kemudian sigma Y dipangkat 2 kan. Sorry. Dengan sigma Y